di dunia. Iya. Paling tersesat di dunia karena kenyamanan itu mempengaruhi pikiran dan Ya semuanya. semuanya. Udah semuanya. Jadi kehidupan itu apa seperti orang kayak bisnis terlalu nyaman itu ya dibilang meningkat ada tingkatannya, cuman untuk menurunnya itu merosotnya tadi. Karena sayangnya sama orang yang hidupnya kerjanya itu penghasilannya enggak begitu nyaman, tapi penghasilannya yang bikin nyaman. Seharusnya kan gitu Pak ya. Jadi Iya. kita kerja keras, kerjanya untuk mencari uang 1 M itu sulitnya minta ampun. Logikanya gini, sekarang aku nggak kasih gambaran lagi. Ya. Ini beda background lagi. Sampean jualan bakso. Ya, bisnisnya jualan bakso. Ya, jualan bakso. Kamu pernah nggak ngelihat orang pembisnis bakso atau orang yang jualan bakso? 20 tahun yang lalu itu jualan bakso pakai gerobak. Sekarang jualan bakso pakai gerobak. Iya, ada seperti itu. Ada apa banyak? Apa malah Banyak. rata-rata? Banyak. Aku mau banyak. Ada kalanya kita tuh kalah sama orang yang jual bakso. Jangan ke sana dulu mikirnya. Nanti melebar lagi. Jadi ini jualan bakso yang keliling gerobak itu sampai 10 tahun tetap pakai gerobak. Ya. Enggak. Intinya itu enggak ada perubahan dalam hidupnya orang penjual bakso yang jual gerobak. Enggak kepingin beli tanah, beli ruko, terus bakso Pak siapa? Sudah lebih dari 10 tahun masa enggak bisa? Nah, itu yang aku maksud. Kebanyakan orang itu tersesat dalam posisi nyaman itu. Makanya nyaman dalam artian dia itu keliling jual bakso sama gerobak kayak lebih udah enak. Banyak langganan, Lah. udah nyaman, udah di situ. Nah, makanya walaupun 20 tahun yang akan datang dia tetap jadi seperti gerobak. itu. Tetap bawa gerobak 20 tahun kemudian. Apakah itukah yang disebut orang pembisnis? Tidak. Karena dia hidupnya tidak maju. Seharusnya dia maju. Bisnis itu harus bisnisnya istilahnya di pikiranku itu bisnis itu akan membawa kita maju. Nah, dengan perubahan tadi itu Pak yang katanya jangan harus berubah. Nah, sekarang tuh gini, logikanya selama 20 tahun itu berlalu dan selama 20 tahun itu punya banyak pikiran dan selama 20 tahun itu punya banyak inovasi. Mungkin enggak selama 20 tahun itu bisa mendirikan 1000 atau jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu tinggi dulu, 100 kios, 100 cabang. Enggak. Karena tadi dibilang dia terlalu nyaman kerja di gerobak. Enggak, maksudnya ini saya bilang sisi kemungkinannya, bukan sisi ketidakmungkinannya. Sisi mungkinnya kalau 20 tahun bisa. Kalau dia berubah. Ya iya, kalau kan tadi aku bilang, kalau dia punya pemikiran, kalau dia punya bisa inovasi. Bisa itu, bisa. Tapi kenapa jarang yang melakukan itu? Tadi itu nyaman, balik lagi ke tadi. Iya. Berarti sesat banget Pak ya. Maksudnya menyiksa dulu menyiksa di kemudian hari Pak maksudnya Pak. Kita jualan bakso di gerobak keliling 10 tahun seperti ini. 20 tahun kemudian tetap begini. Karena lingkup tadi di lingkar kenyamanan, kita tidak bisa berubah. Kepingin punya cabang 100 dalam 20 tahun tapi ada punya kompetensi optimis itu yang tadi ya menurutku bisa berubah Pak. Kalau 20 tahun aja Pak. 20 tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya bagus banyak waktu untuk merancang kios 100 cabang. Bercabang. Iya. Tapi kenapa enggak? Ya itu tadi ada ketersesatan di posisinya. Nah, itu yang aku maksud. Misalnya kayak sampean juga. Sampean itu jadi kurir. Kalau sampean bisa melihat peluang, sampean malah jadi yang punya ninja. 20 tahun yang akan datang harusnya kalau sampean termasuk orang yang berpikir dalam ini,
harusnya 20 tahun yang akan datang sampean jadi pemilik ninja. Atau bukan, mungkin bosnya lah. mungkin ya buat tidak selamanya bergabung sama ninja, paling tidak itu udah setara dengan ninja. Karena sampean bisa melihat peluang di pekerjaan sampean. Tapi kalau sampean tidak bisa melihat peluang di pekerjaan sampean dan sampean hanya bekerja sesuai prosedur, sesuai SOP tanpa pelanggaran, jujur dan buat semuanya, itu nggak bakalan itu terjadi. Ketika masa tua udah datang, Matilah kita. umur sudah tidak produktif, sama perusahaan ninja, kamu resign. Atau mungkin kamu apa, karena udah nggak produktif, apa bahasanya kalau udah tua, bukan resign, apa ya, Pensiun. kamu pensiun. Lah pensiun dari mana? Orang nggak ada istilah pensiun. Pensiun itu istilahnya orang-orang yang sudah purna tugas, dia cuma dikasih gaji tiap bulannya sama negara, itu namanya pensiun. Nah kalau sama swasta apa namanya? Kembali lagi pengangguran, PHK. kasarnya seperti itu. Kalau pensiun dibilang kejopo. Kalau Dibilang pensiun pabrik, itu kan pensiun. sebuah anugerah yang diberikan sama orang purna wirawan untuk kehidupan di masa Tuanya. purnawirawan. Iya, Itu masa tuanya. masa Itu tuanya. kan di lembaga PNS, Pak. Nah kalau swasta kan enggak ada. Nah kita nanti masa tuanya seperti apa? Kalau kita itu stuck hanya di posisi seperti itu, maka kita harus melakukan paradigma pemikiran yang bisa kira-kira itu mengambil alih. Jangan sungkan sama kawan, jangan sungkan sama ini. Nanti ini membunuh kawan ini. Misalnya sampean punya tujuan berkarir di ninja. Wah nanti ini bunuh kawan ini. Enggak perlu sungkan rasa itu. Kalau memang itu bisa, lakukan. Maksudnya, misal ini anggap saja contoh. Misal toh di ninja itu bisa berkarir, nanti jadi supervisor, jadi manajer, jadi dan macam-macam. Nah kalau bisa, tapi kalau nggak ada peluang untuk itu, ya anggap saja itu batu loncatan. Jadi sampean harus melihat sesuatu potensi yang bisa sampean tangkap di luar ninja. Harus itu. Kalau di ninja itu nggak dapet, ya anggap saja itu numpang berteduh. Iya. Harus berpikir positif. Iya, harus seperti orang numpang berteduh, bahwa itu harus fokus nyari tempat pulang. Tempat pulang apa? Ya itu tadi. Atau tempat tujuan. Itu perlu. Jadi kita itu jangan ada terjebak dalam posisi nyaman. Jadi nyaman itu menyakitkan, Bang, betul ya? Ya. Tapi kok digiur enak terus, Pak? Ya, Dalam artian, jadi keenakan di dunia ini cuman menyesatkan kita ternyata. Tapi rezekinya banyak, Pak. Oh ini nggak usah bicara rezeki, bro. Rezeki itu urusan yang kuasa. Kita nggak usah ngomong rezeki lagi. Penjualan apa itu? Iya, udah itu semua urusan yang kuasa. Jadi kita itu sebenarnya, kita sebagai makhluk hidup itu nggak boleh ngomong rezeki, itu nggak boleh, bro. Ada aturannya gitu. Kenapa? Rezeki itu urusan yang kuasa. Urusan kita itu adalah sebagaimana kita itu diberi kuasa terhadap kita untuk memanajemen hidup kita. Ya itulah urusan kita. Sudah jelas-jelas di dalam agama diterangkan urusan rezeki urusan yang kuasa. Tapi urusan pengaturan hidup ini Kita sendiri yang diberi wewenang untuk mengaturnya. Tetap itu urusan yang kuasa, tapi wewenangnya ada di kita gitu. kita pelaku utamanya. Padahal ide-ide di sekitar lingkungan ini udah banyak, Pak. Tinggal kita menerapkan dan tapi banyak semua, Pak. Aku kan bisnis apa, Pak? Di luar sana jualan baju semua. Sekarang itu jualan apa sekarang? Sosis bakar, es jeruk, sama semua. Nah, Aku lihat itu, Pak. Aduh, gini, mau mati pikiranku, Pak. Mau harus jualan
harus berpikir yang realistis. Jadi kalau mau ngelihat bisnis itu ya yang aku tadi ceritakan ya kayak sini. Jangan nanggung cuman sosis ya. Soalnya apa? Bukan gitu. Oh. Enggak, ini yang Aku aku menjelas- ceritakan itu enggak nanggung, maksudnya Iya enggak paham aku dalam nanggung. Jadi konsep kita itu ininya. harus kita kalau bisnis itu gede komunisan. Oh, bukan itu. Bukan. Bukan maksud aku bukan ke arah situ. Bukan ke arah besarnya itu bukan. Kalau bisnis sosis itu seolah-olah dia itu apa ya? Kalau ini bisnis ini bukan yang aku sorotin, itu bukan besarnya, tapi ngelihat bagaimana potensinya sama biayanya itu tidak sesuai, maka tinggalkan. Bisnis sosis misalnya ya, katakanlah orang itu bisnis sosis itu jualan dari sosis, aku nggak tahu harga sosis, anggap saja harga sosis 5.000 ya, 5.000 satu pak gitu. Kita jual ecer menjadi 10.000. Kalau yang kayak begitu semua orang juga bisa. Aku ya bisa pak. Tapi aku masih kata niru orang, niru caranya orang kan banyak pak. Aku Nah iya, tiap keliling ini Pak. yang aku mau sampaikan itu di sini. Kalau semua orang bisa, ya padahal prinsip bisnis itu begini. Bisnis semakin mudah dilakukan, semakin susah untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu yang cari kata-kata itu. Jadi kita bisnis semakin mudah, ya po, alur aja kata-katanya. Jadi bisnis itu Semakin mudah dilakukan, semakin sulit dicapai mendapatkan kesuksesan. ya kesuksesan tadi itu. Kalau Tapi kita semakin sulit, semakin sulit dilakukan, semakin mudah mencapai itu. kesuksesan. Kok bisa kebalik gitu hidup pak? Yo, Itu coba emang- aja itu kita emang angan-angan. halu lagi aja apa? Hah? Halu lagi tidak apa-apa berarti. Oke. Ibaratkan halu itu ibaratkan kan. Iya. Nggak dibilang logika. Iya sih pak, menurutku betul kata sampean. Karena kita jualan nasi goreng, semua banyak nasi goreng. Jualan bakso, cilok apalagi, jualan cilok. Rata-rata banyak pak. Lah, itu. Tapi yuk, gitu, 10 tahun tetap pakai gerobak. Ada pak. Mulai aku kecil sampai aku punya anak ini, dia pak baru bisa beli sepeda motor sama nguliakan anak. Itu 20 tahunan mungkin lah. Jualan cilok di tangga aku itu 20 tahun itu beli sepeda motor sama nguliakan anak di sampai perkuliahan. Apa kita sampai nunggu 20 tahun kok sampai bisa beli sepeda motor sama nguliakan anak? Dikurangi lagi dikit lah tahunnya, 10 tahun kemudian kita bisa nguliakan anak atau beli sepeda motor. 10 tahun lagi kita beli tempat kecil-kecilan seperti inilah buat beli. Itu nggak bisa, bro. Apa harus nunggu 10-20 tahun lagi untuk Itu nggak ada penungguan sebenarnya. jual cilok seperti itu gitu. Nggak ada penungguan. Jadi mereka sudah tersesat dalam posisi itu. Jadi Nyaman udah- tadi tuh, masuk ke nyaman tadi itu. Jadi kita harus bergerak cepat. Kenapa? Karena waktu ini juga lumayan cepat. Jadi tadi kan aku bilang apa kata-kata yang paling harus bisa dipahami. Semakin bisnis semakin mudah dilakukan, semakin sulit untuk dicari kesuksesan. Semakin sulit dicari Kesuksesannya puncak sukses. Iya, semakin mudah itu gini, mudah itu maksudnya amian itu banyak orang yang bukan. mudah itu caranya untuk mengelola bisnis tadi itu kan. Bisa termasuk. Tapi maksud aku mudah itu begini. Sampean melakukan bisnis yang paling mudah itu apa? Misalnya yaitu bisnis sosis itu paling mudah buat sampean. Ya yes. Berarti itu paling sulit untuk dicari kesuksesan. iya ya paham, karena bahan sosisnya banyak. Ntar dulu, jangan ke arah situnya. Ini aku nggak mau bahas sosisnya. Bahas ini pom bensin terus pom bensin. Lah, lari ke pom bensin. Untuk yang punya pom bensin, membuat pom bensin ini mudah. Enggak, Kata siapa? enggak mudah pak. Kita Kata sampean nggak mudah. sulit buat ini. Ntar dulu, makanya jangan ditabrak dulu. Maksudnya ini yang harus sampean pahami. Kata-kata inilah kuncinya itu ada di kata-kata ini. Sampean merasa yang paling mudah itu bisnis sosis.
yang punya pom bensin ini, Sulit. perhatikan lagi ya, sampean merasa bisnis yang paling mudah itu jualan sosis. Yang punya pom bensin ini merasa paling mudah itu buka pom bensin. Oh gitu. Nanti ada derajatnya masing-masing. Bukan derajat itu. Apa namanya kayak itu loh Pak. Oh, paling kecil itu apa bisnis? Jangan bilang kecil atau besarnya, itu bukan masalah kecil besar. Paling mudah. Paling mudah itu sosis. Mudah itu bukan berarti kecil. Kecil juga bukan berarti mudah. Besar bukan berarti sulit. Sulit juga bukan berarti besar. Jangan disamakan antara besar dan sulit, mudah dan kecil. Jangan. Sampean bisnis sosis itu mudah. Dia bisnis pom bensin itu mudah. Ya, Jadi sama-sama mudah. sama-sama mudah. Tapi sampean bisnis sosis itu kecil, dia bisnis pom bensin itu besar. Jadi makanya mudah itu tidak diartikan kecil, mudah juga tidak bisa diartikan besar. Gitu loh. Iya, Pak. Harus paham di situ. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang diciptakannya mudah itu sulit untuk dicapai itu. Iya. Kenapa aku bilang dia itu mudah? Lah dia punya uang kok. Lah, 10 miliar. Misalnya dia punya uang 10 miliar, tinggal dikasihkan 600 juta buat bikin pom. Itu namanya mudah. Kenapa? Karena ada uangnya. Tapi sekali lagi, bukan itu. Bisnis itu bukan itu. Bisnis itu harus diawali dengan yang paling sulit. Ini kata-kata konyol memang, hanya kata-kata aku. Bisnis itu harus diawali dengan perjuangan yang paling sulit. Paling sulit bukan berarti besar. Jangan salah. Paling mudah juga bukan berarti kecil. Ngerti sekarang kan? Nah di situ. Jadi kita itu harus mengawali yang paling kecil. Yang karena kita orang kecil, kalau kita orang besar beda lagi. Karena kita orang kecil, bisnis itu harus diawali dengan yang kecil, tapi diawali dengan yang susah, yang sulit. Itu kira-kira. gedenya mah di sini Pak ya. Aku kekoyo Pak. Baju ono enggak? Nah, Kuliahnya sekarang sulit sekali. Kata-kata saya itu menyentuh aja.